Saya berasal dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Nah, dalam video ini saya akan membahas tentang aneka model interaksi dalam pembelajaran kelas rangkap. Nah, salah satu unsur penting dalam proses pembelajaran yang efektif itu adalah kualitas pembelajarannya. Nah, kualitas pembelajaran ini dapat ditingkatkan melalui penerapan model pembelajaran. Nah, beberapa model tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada proses belajar arahan sendiri atau PBAS. Yang kedua, ada proses belajar melalui kerjasama atau PBMKS. Nah, PBMKS ini atau proses belajar melalui kerjasama terbagi lagi atas beberapa model. Nah, yang pertama itu olah pikir sejoli atau OPS. Yang kedua, ada olah pikir berebut atau OPB. Yang ketiga, ada konsultasi intrakelompok atau KIK. Nah, yang keempat, tutorial teman sebaya atau TTS. Yang kelima, ada tutorial lintas kelas atau TLK. Yang keenam, ada diskusi meja bundar atau DMB. Yang ketujuh, ada tugas diskusi dan resitasi atau TDR. Nah, yang kedelapan ada aktivitas tugas tertutup atau biasa disingkat dengan ATU. Dan yang kesembilan adalah aktivitas tugas terbuka atau biasa disebut ATA. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih detail tentang model-model tersebut. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang proses belajar arahan sendiri atau PBAS. Nah, model ini digunakan sebagai model belajar mandiri. Kenapa? Karena dilakukan secara perorangan dan kelompok. Adapun langkah-langkah dalam model pembelajaran ini, yang pertama itu penyeleksian, kemudian pemahaman, yang ketiga itu ada penguatan ingatan, yang keempat itu pembelajaran lanjutan, kelima itu pengintegrasian, dan yang keenam itu pemantauan. Nah, belajar mandiri di sini adalah mencari dan mengelola informasi atas dasar dorongan dari dalam diri sendiri. Maksudnya, murid tidak mesti menunggu tugas dari orang lain. Nah, di sini peran guru dalam model ini itu hanya sebagai pengarah dan pemberi kemudahan dalam belajar. Nah, yang kedua, ada model proses belajar melalui kerjasama atau PBMKS. Pertama itu olah pikir sejoli atau OPS. Nah, model ini memiliki ciri pada komunikasi banyak arah secara bertahap. Adapun langkah-langkah dalam model ini, yang pertama itu murid disuruh menyimak pertanyaan dari guru. Kemudian, semua murid diberi kesempatan untuk memikirkan jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan. Setelah itu, guru memberi isyarat agar murid berdiskusi dengan teman duduknya. Setelah itu, masing-masing pasangan diminta untuk mengungkapkan jawaban yang telah didiskusikan bersama dengan temannya secara keseluruhan di dalam kelas yang dibimbing oleh guru. Nah, pada dasarnya model pembelajaran ini memiliki tujuan membina kerjasama dalam sosial. Dalam penggunaannya, model ini guru berperan sebagai moderator, pengatur, dan manajer atau pengelola kelas. Nah, selanjutnya ada olah pikir berebut. Nah, model ini termasuk ke dalam proses mengemukakan pendapat yang dirancang dengan pertanyaan menyebar dan memiliki kemungkinan banyak jawaban. Nah, adapun langkah-langkahnya itu yang pertama, guru mengajukan pertanyaan yang jawabannya itu memungkinkan banyak jawaban. Kemudian yang kedua, murid secara berpasangan berpikir dan selanjutnya memberi jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh guru secara lisan. Nah, tujuan dari model pembelajaran ini adalah melibatkan sebanyak mungkin murid dalam menggali jawaban dan untuk mengemukakan pendapatnya. Nah, selanjutnya ada model konsultasi intrakelompok atau KIK.
Nah, langkah-langkah dalam model ini, yang pertama itu murid diminta untuk menyiapkan alat tulis di atas meja. Kemudian satu orang setiap kelompok itu membacakan pertanyaan. Nah, semua murid berusaha untuk menjawab pertanyaan dari setiap kelompok. Setelah itu, murid yang tidak bertugas membacakan pertanyaan itu bertugas untuk mengoreksi atau mengecek apakah kelompok lain sudah mengerti. Nah, selanjutnya itu, bila sudah disepakati jawaban tersebut, maka semua siswa mengambil alat tulis kemudian menjawab atau menulis jawaban yang telah disepakati dengan menggunakan kata-kata sendiri. Nah, terakhir itu, lakukan hal tersebut sampai semua siswa atau semua murid yang ada dalam kelompok tersebut selesai membacakan pertanyaan. Nah, tujuan model ini yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan kebiasaan saling membagi ide dan membuat kesepakatan bersama mengenai satu hal. Nah, model ini biasanya cocok digunakan untuk kelas tinggi, yaitu kelas 4, 5, dan 6 pada siswa sekolah dasar. Nah, selanjutnya ada model tutorial teman sebaya atau TTS. Nah, model ini dirancang untuk mengembangkan sikap dan kebiasaan saling membantu antar teman sebaya. Nah, adapun langkah-langkah dalam model ini, yang pertama itu guru memilih siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, kemudian memberikan tugas kepada siswa tersebut untuk membantu temannya dalam bidang tertentu. Kemudian guru memantau setiap kegiatan yang dilakukan. Setelah itu, guru memberikan penguatan kepada kedua belah pihak agar kedua belah pihak saling mengerti. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran menggunakan model tutorial teman sebaya itu, yang pertama itu, mulailah dengan tujuan yang jelas. Kemudian menjelaskan tujuan tersebut kepada siswa. Setelah itu, menyiapkan bahan dan sumber belajar. Setelah itu, gunakan cara belajar yang lebih praktis. Kemudian, hindari kegiatan yang bersifat mengulang. Nah, yang selanjutnya itu, pusatkan kegiatan pembelajaran menggunakan keterampilan berpikir. Nah, selanjutnya itu, berikan latihan singkat mengenai kegiatan yang akan dilakukan. Nah, yang terakhir, lakukan pemantauan terhadap proses pembelajaran. Nah, selanjutnya ada model tutorial lintas kelas atau TLK. Nah, model ini digunakan secara lintas kelas. Murid yang lebih tinggi tingkatan kelasnya mempunyai kepandaian ditugasi untuk membantu adik kelasnya. Nah, adapun langkah-langkah dalam model pembelajaran ini, yang pertama itu, pilihlah siswa yang memiliki tingkatan kepandaiannya itu di atas rata-rata. Kemudian berikan tugas untuk membantu adik kelasnya dalam bidang tertentu. Kemudian guru selalu memantau proses pembelajaran tersebut. Yang terakhir, berikan penguatan kepada kedua murid tersebut. Nah, selanjutnya ada model diskusi meja bundar atau DMD. Nah, model ini dirancang untuk mengembangkan keterampilan mengemukakan ide secara tertulis melalui situasi kerja kelompok. Nah, adapun langkah-langkah dalam model pembelajaran ini, yang pertama itu, murid dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil 3-4 orang. Setelah itu, guru mengajukan pertanyaan yang memungkinkan jawabannya ada banyak. Nah, setelah itu, guru membagikan selembar kertas kepada setiap siswa dan memintanya untuk menulis jawabannya di kertas tersebut dengan pendapatnya sendiri. Nah, model ini hampir sama dengan model OPB, hanya saja dalam model OPB jawaban diungkapkan siswa dengan secara lisan, namun di sini secara tertulis. Nah, penggunaan model ini sangat cocok di kelas 4 ke atas atau 4, 5, 6. Nah, selanjutnya ada tugas diskusi resitasi atau TDR. Nah, model ini merupakan kombinasi dari metode pemberian tugas dan diskusi. Nah, adapun langkah-langkah dalam proses pembelajaran menggunakan model ini, yang pertama itu pemberian tugas dari guru. Nah, setelah itu pelaksanaan diskusi kelompok.
Nah, yang terakhir itu melaporkan hasil diskusi. Tujuan model ini yaitu mengembangkan keterampilan akademis yang dicapai melalui kegiatan atau situasi kerjasama. Nah, di sini guru berperan sebagai manajer kelas dan narasumber. Nah, selanjutnya ada aktivitas tugas tertutup atau aktu dan aktivitas tugas terbuka atau OTA. Nah, yang menjadi ciri khas dalam kedua model ini ialah dalam sifat tugasnya, di mana tugas tertutup ini berbentuk tugas yang hanya memerlukan satu jawaban yang benar, sedangkan untuk tugas terbuka itu berbentuk tugas yang membentuk hasil yang beraneka ragam, misalnya membuat karangan. Nah, model ini dapat digunakan untuk berbagai bidang studi. Nah, dalam kelas rangkap ini, model ini lebih tepat digunakan di kelas 4 ke atas atau 456. Nah, peran guru di sini adalah sebagai narasumber dan manajer kelas. Nah, tujuan dari model ini yaitu melatih keterampilan berpikir kognitif dan komunikatif secara tertulis. Nah, sekian pembahasan dari saya mengenai model interaksi kelas dalam pembelajaran kelas rangkap. Nah, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan